Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang luar tuh, nggak ada. Saya Om Betel tetap akan mencari kamu. Saya Om Betel dari anak bangsa. Oke, kembali lagi di Nyorocos, politisi Medsos. Oke, ini hari ini kita akan bahas soal si Hercules guys, yang selalu nyindir Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ya. Jadi ini banyak ada beberapa ya jenderal yang nggak terima bahwa si Hercules itu kayak nggak ngargain gitu ya. Jadi beliau ini sangat mengecam tindakan si Hercules yang statementnya menghina gitu ya. Jadi ini benar-benar semakin panas guys ya. Jenderal Purnawirawan ini banyak yang udah bersuara gitu ya soal si Hercules ini, karena ini seorang preman gitu. Jadi khususnya bilang apa dia harusnya pulang kampungnya aja gitu, bahwa dia sebenarnya orang Timur Leste gitu ya, karena dia nggak berani pulang ke sono katanya, makanya dia tinggal di sini gitu. Nah jadi kayak nggak ngargain banget orang-orang apa namanya purnawirawan yang pensiun gitu ya. Jadi semakin banyak juga netizen sindir keras si Hercules ini guys, termasuk apa namanya seorang bapak-bapak menantang si Hercules ini guys gitu. Jadi jangan selalu anda menghina TNI yang udah pensiun gitu, karena mereka ini jasanya kan gede banget guys terhadap negara Republik Indonesia ini ya gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat beberapa komentar BTC Medsos juga guys. Let's go. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Dia datang ke Solo, ya tuh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat. Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Hampir dikubur. Saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat gitu. Ya. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu dia orang Jawa Barat. Loh sekarang si punten ya, si Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang luar tuh, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, wah enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Ya, hanya kita karena ini negara hukum. Ya. Ya, tetapi bukan karena mentang-mentang wah HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Ya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia. Punten dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri. Apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa. Ya. Dari omongan seperti itu saja kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Ya. Apakah mentang-mentang, saya justru curiga sekarang, ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Kok sekarang seolah-olah dia
yang paling hebat. Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Seneng kok itu. Ya. Itu aja tanda bagaimana kelakuan dia, bagaimana istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Jadi matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Dia harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Gue datang lagi si gendut botak itu ngebela si Hercules. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati buat rakyat Sulawesi Selatan. Jangan coba-coba Hercules untuk menghina para jenderal yang dari Republik ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kami sebagai anak bangsa dari Sulawesi Selatan mengecam statement Hercules di Republik ini. Apa yang kau pernah sumbangkan kepada bangsa ini? Hercules, saya Om Betel tetap akan mencari kamu. Saya Om Betel dari anak bangsa Sulawesi Selatan tetap untuk mencari kamu dalam bentuk apapun juga, dan saya akan tantang kamu dalam satu sarung. Jika kau orang kebal, saya akan buktikan kekebalanmu itu dimanapun juga kau berada. Saya tidak mengancam, tetapi saya akan buktikan dimanapun juga kau berada. Saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya tidak mau diperlakukan orang-orang para jenderal sudah mengabdi kepada bangsa negara ini. Jangan coba-coba Prabowo selaku presiden, jangan berlindung di presiden itu, tapi coba kita secara adil untuk menghadapi Om Betel secara pribadi. Jangan coba-coba untuk menghina lagi. Sekali lagi, barang siapa mengatasnamakan mereka untuk menghina para jenderal-jenderal di Republik ini, maka saya akan berhadapan dalam bentuk apapun juga. Hercules, saya tegaskan jangan coba-coba. Dan saya pernah memburu para mafia-mafia yang ada di Jakarta Selatan. 300 saya akan buru. Saya hanya 10 orang dari Sulawesi Selatan, dari suku Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar hanya mengatakan Sirina Pace, tetapi itu tidak menggetarkan apapun yang terjadi di Republik ini. Ingat, tidak ada satupun orang Sulawesi Selatan untuk mencoba dikorek. Ya, ingat, bangsa ini merdeka akibat adanya orang Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, menjelang siang. Aku kasih tahu lagi ya, Hercules, jangan datang ke Kalimantan. Di sini sudah banyak ormas-ormas. Apalagi saya dengar ormas grip mau masuk ke Kalimantan. Jangan. Di sini sudah penuh dengan ormas. Nah, jadi aku madahikam Hercules, jangan coba-coba masuk ke Kalimantan ya. Itu aja pesan dari aku, Hercules. Andai pun Pak Jenderal Gatot, Pak Jenderal Sutioso, Pak Jenderal Hendro Priyono, para purnawirawan itu ikut-ikutan setuju dengan forum purnawirawan TNI, ya biar saja, itu hak mereka, hak berpendapat mereka. Itu kenapa Hercules sama Grip mesti ikut-ikutan menghina, merendahkan, meremehkan para petinggi TNI? Nah akhirnya begini, yang terlihat ngawur dan tidak bijaksana siapa coba? Yang mendukung forum purnawirawan TNI atau yang mendukung pemerintah? Ini negara hukum, negara demokrasi, negara yang mengakui perbedaan pendapat. Bila ada yang beda pendapat, ya biarkan saja.
Tarung secara argumentasi. Ada yang mau gugat soal posisi Gibran sebagai wapres, ya hadapi saja dengan regulasi yang ada. Pun misalnya ada yang pro dan kontra, itu sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi. Yang gak normal sing ora waras itu yang menghina, merendahkan orang lain, termasuk nantang-nantang njaluk gelut. Iya toh. Gara tambah mumet, ruwet ini. Yang mau ngedrop lah, yang mau mengepung lah, mengancam dan sebagainya. Itu yang keliru. Tensi tinggi disebabkan saling merasa benar. Lalu petenteng merasa kuat. Itu melanggar hukum. Negara dalam ini penegak hukum. Jangan pasif, jangan diam. Diam seolah tutup mata. Jangan, ada sesuatu yang melanggar hukum. Membiarkan pengancam itu jadi meluas kemana-mana. Tidak hanya di urusan seputar politik. Dan seharusnya TNI Polri harus ada di belakang rakyat. Jangan ada di belakang para perusuh ini. Loh kayak kemarin loh. Bentrokan preman di daerah Kemang, Jakarta. Makin hari ini orang-orang ini, para raja di kehidupan sehari-hari kayak saya melunjak. Bawa bedil, bawa pistol. Mereka hanya berani tawuran bawa senjata loh. Dan senjatanya bukan ketapel kayu. Atau pukul. Enggak.